Udah nih, langsung. Notepad-nya. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa aplikasi bernama TravelGo. Yang beranggotakan, pertama ada Sandro Adiwijaya, yang kedua ada Muhammad Nabil Rehan Safero, yang ketiga ada Salwarona Sausan Claudia, yang keempat ada Maida Krisnamukti, dan yang kelima ada Heru Bimo Samudro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabiran Safero dengan NIM AS11 2020 12407. Di sini saya yang akan pertama kali melakukan presentasi. Bagian yang akan saya presentasikan adalah bagian ketika awal aplikasi dijalankan sampai ke halaman dashboard. Langsung saja kita coba run aplikasinya. Sudah berhasil. Di sini ada splash screen, desainnya seperti ini. Nah, untuk splash screen tadi, untuk lama waktunya di set selama 3 milisecond. 3000 milisecond atau 3 detik. Di sini juga ada halaman login. Di halaman login ini terdapat 2 inputan, ada input email dan juga input password. Di sini juga terdapat validasi. Apabila kita tidak mengisi inputannya dan langsung login, maka akan muncul validasi. Login gagal, form tidak boleh kosong, maka formnya harus diisi. Nah, misal kita coba inputkan dengan akun yang belum terdaftar ke dalam database-nya. Misal kita inputkan kelompok 01@gmail.com dengan password. Nah, untuk password ini juga bisa ditunjukkan, diperlihatkan dengan cara menekan tombol mata seperti di sini. Nah, jadi terlihat. Kita coba login. Login gagal, email atau password salah. Ini karena akunnya belum terdaftar ke dalam database-nya. Nah, maka untuk bisa login, kita harus mendaftarkan dulu akunnya ke dalam database-nya. Caranya dengan kita pindah ke halaman register dengan cara mengeklik ini, daftar sekarang. Nah, akan berpindah ke halaman register. Di halaman register ini terdapat 3 inputan, input nama, input email, dan input password. Nah, khusus untuk input email ini nantinya akan di-set sebagai primary key untuk akun. Nah, jadi untuk setiap akun itu tidak mungkin memiliki email yang sama di sini. Di sini juga ada validasinya. Jika kita tidak isikan apa-apa, akan muncul validasi daftar gagal lengkapi form. Kita coba isi kelompok 01. Emailnya kelompok 01@gmail.com. Password. Nah, kita coba register. Daftar berhasil. Nah, sekarang akunnya sudah terdaftar ke dalam database, maka kita bisa login. Nah, berhasil masuk ke halaman dashboard aplikasi. Nah, di halaman profil ini juga akan secara otomatis memasukkan nama dan email dari akun kita. Di sini juga terdapat tombol logout, ini untuk kembali ke halaman login. Kita pencet, nah kembali ke halaman login. Nah, selain itu di halaman login ini terdapat button untuk forgot password. Nah, fitur forgot password ini digunakan ketika kita lupa password akun kita. Jika kita klik akan pindah ke halaman forgot password. Nah, di sini terdapat satu inputan yaitu inputan email, juga ada validasinya juga. Jika kita tidak inputkan akan muncul validasi email tidak boleh kosong. Jika kita inputannya bukan format email, maka akan muncul validasi email tidak valid. Nah, kita inputkan email yang tadi kita buat, send request, berhasil. Pindah ke halaman reset password. Nah, di halaman reset password ini terdapat 2 inputan. Inputan untuk password baru dan confirm password untuk
menkonfirmasi apakah password tersebut sama dengan password yang tadi kita buat. Nah, di sini juga terdapat validasi. Jika tidak diisikan apa-apa, maka akan muncul validasi. Password tidak boleh kosong. Kita coba inputkan password. Tapi kita biarkan dulu convert password-nya biar kosong. Kita coba change password. Convert password tidak sesuai karena belum diisi. Kita coba isi dengan inputan acak, misal. Kita change password. Convert password tidak sesuai karena belum sama dengan password yang tadi dibuat. Sekarang kita samakan. Nah, reset password berhasil dan langsung kembali ke halaman login. Nah, di halaman login ini juga terdapat fitur auto login, yaitu ini, keep me logged in. Nah, di sini jika kita checklist, maka aplikasi ini akan mengabaikan halaman login dan langsung menuju ke halaman dashboard. Nah, kita coba, akan saya praktekkan. Kita masukkan email kita, passwordnya, coba login. Nah, ini berhasil masuk. Coba kita close aplikasinya, lalu kita jalankan lagi. Splash screen. Dan langsung menuju ke halaman dashboard aplikasi. Nah, untuk mereset auto login dan kembali ke halaman loginnya, kita bisa lakukan dengan cara masuk ke halaman profil dan kita tekan tombol logout ini, maka auto loginnya akan ke reset. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat akun tapi dengan email yang sama sebelumnya? Nah, seperti sebelumnya. Kita coba, misal kita namanya berbeda, kelompok 02, tapi emailnya sama dengannya sebelumnya, kelompok 01@gmail.com. Passwordnya sama. Coba kita register. Nah, akan ada validasi error seperti ini, primary key. Artinya, email ini sudah terdaftar ke dalam database untuk akun lain, jadi tidak bisa didaftarkan lagi. Nah, ini akan saya coba loginkan lagi. Loginkan lagi. Nah, masuk ke halaman dashboard aplikasi. Di halaman dashboard aplikasi ini, kami menggunakan layout card view. Di sini akan saya tunjukkan. Nah, card view seperti ini. Di sini menggunakan card view. Terdapat 6 card view untuk profil, hotel, pesawat, kereta, rate up, dan about. Nah, sekiranya cukup segitu presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih Rehan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rehan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwarona Sosan Claudia dengan NIM A11 2020 12517. Di sini saya akan menjelaskan tentang booking hotel. Tolong Mas Krisna dipencet booking hotelnya. Dalam halaman booking hotel, tolong Mas Krisna dipencet halaman pemesanan hotel. Di situ dapat memilih hotel yang mana yang ingin kita pesan. Pilih yang paling atas. Dengan waktu check-in 12 Januari. Lalu dengan kelas standard room. Dengan jenis kelas double bed. Dan jumlah kamar 2. Lalu tolong dipencet Mas Krisna booking sekarang. Akan muncul booking berhasil. Selanjutnya, akan ke halaman history hotel. Tolong Mas Krisna diklik halaman historinya. Dalam history hotel dapat melihat riwayat pemesanan hotel yang telah kita pesan. Dengan ID 1. Dalam riwayat pemesanan hotel juga dapat dihapus. Tolong Mas Krisna dihapus.
Terus kembali. Selanjutnya ada tips hotel. Dapat dipencet Mas Krisna. Halaman tips hotel terdapat view group, yaitu recycler view. Tolong Mas Krisna dibuka codingnya. Ini menggunakan recycler view. Kembali. Di sini di dalam recycler view dapat muncul halaman HTML yang kita pilih. Dapat dilihat tips hotelnya. Baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mahida Krisna. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan berikutnya, yaitu di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahida Krisna Mukti dengan NIM 11 2020 13054. Di sini saya akan menjelaskan tentang booking pesawat. Di dalam booking pesawat sendiri terdapat ada 3 tampilan, yaitu ada pemesanan untuk tiket pesawatnya secara langsung, ada tampilan tips ketika pemesanan pesawat, dan ada histori pemesanan tiket pesawat. Langsung saja kita coba memesan tiket pesawatnya. Ketika kita tidak mengisi apa-apa di sini, ketika kita langsung mengklik booking sekarang, maka akan muncul validasi mohon lengkapi data pemesanannya. Kita coba isi dulu, misalkan ke Bali, tujuannya ke Medan. Terus kita mengisi waktu perjalanannya, contoh 13 Januari. Oke. Kita isi jumlah orangnya, misalkan dewasanya ada 1, anak-anaknya ada 2, maka kita akan booking sekarang. Akan muncul seperti ini, jika iya, maka akan booking berhasil. Lalu akan muncul di histori pemesanan, ya. Seperti ini hasilnya. Ini juga kita dapat hapus dengan cara kita klik, akan keluar hapus data. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tips. Di tips ini kita menggunakan recycle view yang dimana terdapat di sini. Nih, kita menggunakan recycle view. Ketika kita mengklik yang ada di sini, maka akan muncul ke HTML yang kita tuju yang berada di dalam aset di sini. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sandro. Ya, baik. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Krisna. Perkenalkan, saya Sandro Adijaya dengan NIM A11 2020 12404. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian booking kereta. Bisa dipencet booking kereta. Nah, di dalam booking kereta terdapat 3 tampilan card view. Yang pertama ada booking kereta, yang kedua ada tips, dan yang ketiga ada history. Ketika kita pencet booking kereta, maka akan tertampil seperti ini. Terdapat 3 bagian, yaitu tujuan perjalanan, waktu perjalanan, dan jumlah orang. Lalu ketika kita klik booking sekarang tanpa mengisi apapun, maka akan terdapat validasi mohon lengkapi data pemesanan. Lalu ketika kita memilih tujuan yang sama, namun mengisi waktu misalkan 13 Januari, lalu mengisi orang dewasanya 1, ketika kita klik booking sekarang, maka kan muncul validasi asal dan tujuan tidak boleh sama. Nah, maka dari itu kita akan mengganti tujuan dari Jakarta menuju ke Bandung. Ketika kita klik booking sekarang, maka akan muncul pilihan ya atau tidak. Ketika kita pilih ya, maka booking akan berhasil. Selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan booking, kita akan menuju ke bagian histori pemesanan. Di dalam histori pemesanan terdapat sebuah tampilan di mana yang telah diinputkan pada hasil booking pemesanan. Di sini menunjukkan ID 1. Ketika kita kembali dan kita ingin membooking kembali, misalkan asalnya dari Purwokerto,
ingin ke Surabaya dengan tanggal 13, orang dewasanya 1 dan anak-anak 1. Ketika kita booking sekarang dan ya, kita akan lihat ke bagian history. Nah, maka akan muncul ID baru yang menunjukkan pesanan yang terbaru. Lalu kita juga bisa menghapus riwayat booking ini dengan cara mengklik ID. Misalkan kita klik ID nomor 1, kita hapus data. Lalu kita kembali pada bagian tips. Kita menggunakan recycler view yang dimana dapat dilihat pada codingan tersebut. Nah, ketika kita kembali, ketika kita akan mencet salah satu dari tampilannya, misalkan paling atas ini diklik, maka akan menampilkan sebuah HTML yang telah diberikan pada bagian aset. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akan dilanjutkan ke Saudara Bimo. Ya, terima kasih Sandro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Heru Bimo Samudro dengan NIM A11 2020 13059. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Red App dan About. Coba Mas Krisna dipencetkan Red App. Dan di sini ada 2 forum isi. Yang pertama adalah apakah Anda puas dengan aplikasi ini, dan komentar dan saran. Apakah Anda puas dengan aplikasi ini? Mohon ditulis puas, Mas Krisna. Komentar dan saran, mohon ditingkatkan lagi aplikasinya. Ya, langsung pencet kirimkan. Langsung ada validasi data terkirim. Lalu bisa kembali. Bisa masuk ke About, Mas Krisna. Untuk Firebase-nya tolong dicek dulu, Mas Bimo. Ya, bisa langsung yang di Red App bisa tolong masuk lagi, Mas Krisna, di Red App. Setelah kita mengisi Red App-nya, akan masuk di Firebase. Nah, kesannya puas, komentarnya mohon ditingkatkan lagi aplikasinya. Kembali lagi. About. Di sini ada 4 tampilan, yaitu Developers, Maps, tentang aplikasi dan fitur aplikasi. Dan kalau kita masuk ke Developers, di sini ada 5 tampilan lagi, yaitu anggota kami, ada Rehan, Bimo, Sandro, Krisna, dan Salwa. Bisa masuk salah satu dari sini, bisa diklik ke Rehan, coba. Dan di sini menampilkan identitas dari kelompok kami, yaitu Muhammad Nabil Rehan Safero, mahasiswa Universitas Dianuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, dengan NIM A11 2020 12407. Ada emailnya, nomor HP, dan Instagram. Kembali, Mas Krisna, bisa ditunjukkan satu-satu dari Bimo. Lalu kembali ke Sandro. Kembali ke Krisna. Ya, kembali ke Salwa. Ya. Kembali ke Maps. Di sini kami ada fitur Maps dengan menggunakan LBS, dan kita pusatkan di Universitas Dianuswantoro Semarang. Di sini bisa kita zoom Maps-nya, bisa kita gerakan. Coba gerakan ke Lawang Sewu, Mas Krisna. Nah, ini Lawang Sewu Semarang. Bisa kita gerakan dari Universitas Dianuswantoro ke Lawang Sewu. Kalau digerakkan sampai Simpang 5 juga bisa. Kembali Mas Krisna. Nah, tentang aplikasi bisa diklik Mas Krisna.
Nah, ini tentang TravelGo. Aplikasi travel yang mempermudah seseorang memesan tiket travel dan hotel secara online. Aplikasi ini dibuat oleh kelompok 1 sebagai proyek tugas akhir. Mata kuliah pemrograman perangkat bergerak dengan dosen pembimbing kita yaitu Pak Egya Rosi Subiakto, MKOM. Bisa kembali. Yang terakhir ada fitur aplikasi, bisa diklik Mas Krisna. Nah, di sini kita ada fitur-fitur aplikasi di TravelGo. Ini kami menggunakan list view, ada fitur list view ya itu. Di sini banyak fitur booking kamar hotel, fitur booking tiket pesawat, fitur booking tiket kereta dan lain-lain. Dan jika kita klik salah satunya, coba Mas Krisna, muncul you have selected. Lihat lagi Mas Krisna. Fitur tips naik kereta begitu. Dan saya akan melihatkan sekilas tentang codingan yang di fitur aplikasi menggunakan list view. Ya, ke bawah Mas Krisna. Ya, ini untuk yang di fitur. Coba yang tadi di LBS Mas Krisna. Ya, ini saya akan menunjukkan sekilas codingan tentang yang di Maps atau LBS. Ya, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.